Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang nonton video dari kami. Sebuah pujian diberikan Dmitry Berbatov pada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai manajer asal Norwegia itu akhirnya membuktikan bahwa ia sosok yang tepat untuk menangani Manchester United. Solskjaer merupakan sosok legenda klub, memutuskan kembali ke Old Trafford pada akhir tahun 2018. Ia ditunjuk menjadi pelatih Manchester United menggantikan Jose Mourinho yang dipecat manajemen Setan Merah. Musim ini sempat muncul desakan bagi manajemen MU memecat Solskjaer setelah pasukan Setan Merah nyaris masuk zona degradasi. Namun Solskjaer mampu mengubah keadaan dan membawa MU finish di peringkat ketiga klasemen akhir IPL musim ini. Berbatov menilai bahwa Solskjaer sudah membuktikan bahwa ia layak menjadi manajer MU. Saya rasa para pemain mencintai dia, dan itu terlihat dari bagaimana cara mereka bermain, ujar Berbatov. Berbatov percaya bahwa Solskjaer telah mengubah wajah Manchester United saat ini, hingga ia merasa sang manajer layak mendapatkan julukan sebagai manajer top. Dia berhasil membuat United konsisten, di mana ini sudah menjadi masalah di tim sejak lama. Mereka sekarang cerdas, konsisten, dan mendapatkan hasil yang bagus. Ia menyebut dengan waktu yang diberikan kepada Solskjaer, sang manajer mampu membentuk Setan Merah menjadi penantang gelar yang serius. Saya rasa selalu ada orang yang meragukan sosoknya. Namun sekarang orang-orang menyadari bahwa seorang manajer butuh waktu untuk membangun sebuah tim. Memang rintangan itu pasti ada, namun Ole membuktikan bahwa sebuah tim bisa berkembang jika diberi waktu, ujar Berbatov. Crystal Palace kemungkinan besar akan melepas winger Wilfried Zaha pada awal musim 2020-2021. Jika itu terjadi, maka Manchester United akan mendapatkan uang kaget dari transfer ini. Wilfried Zaha menjadi bidikan banyak klub papan atas Inggris pada awal musim 2019-2020. Arsenal dan Chelsea menjadi klub yang getol mendekati pemain timnas Pantai Gading tersebut. Namun, Crystal Palace pasang harga terlalu mahal. Mereka mematok harga hingga 80 juta pounds pada awal musim ini. Akibatnya, tidak ada satu klub pun yang serius untuk mengajukan penawaran pada Wilfried Zaha. Arsenal akhirnya membeli Nicolas Pepe dari Lille, sedangkan kubu Chelsea memilih untuk tidak membeli satu pun pemain baru pada musim 2019-2020. The Blues puas dengan keberadaan Christian Pulisic dan William. Crystal Palace diyakini tidak akan bersikap sama dengan awal musim 2019-2020. Mereka tidak punya banyak pilihan untuk masa depan Wilfried Zaha. Menjualnya sekarang atau beresiko lebih besar. Harga yang dipatok Crystal Palace untuk Wilfried Zaha diyakini tidak semahal dulu. Harga pemain 27 tahun dipercaya berada di bawah 80 juta pounds. Hal ini tidak lepas dari performanya yang menurun pada musim ini. Wilfried Zaha hanya mencetak 4 gol dan 3 assist dari 23 laga di Premier League. Ini adalah catatan paling buruk dari Wilfried Zaha sejak musim 2016-2017 lalu, di mana kombinasi gol dan asisnya selalu lebih dari 10. Namun berapapun harga Wilfried Zaha, Manchester United akan tetap mendapatkan uang kaget. Seperti dikutip dari The Mirror, United punya hak 25% dari uang penjualan Wilfried Zaha sesuai kesepakatan pada 2015 lalu. Manchester United menjual Wilfried Zaha ke Palace pada 2015 lalu. Saat itu, United melepas Zaha dengan harga sangat murah. Namun, mereka memasukkan klausul jatah 25% hasil penjualan Wilfried Zaha di masa depan. Saat ini, nama Wilfried Zaha disebut masuk dalam bidikan Barcelona.
Wilfried Zaha menjadi target alternatif Barcelona jika gagal mendapatkan Neymar dari PSG pada awal musim 2020 dan 2021. Rumor bergabungnya Jan Vertonghen ke Manchester United nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Mantan bek Tottenham itu diberitakan punya pilihan lain di musim panas nanti. Vertonghen sudah memastikan diri pergi dari London Utara. Ia tidak memperpanjang kontraknya di Tottenham setelah 8 tahun membela The Lily White. Berstatus sebagai free agent, Vertonghen dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, salah satunya Manchester United yang saat ini tengah mencari bek tengah baru. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa bek timnas Belgia itu tidak akan merapat ke Old Trafford. Ia memiliki pilihan lain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Vertonghen kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Italia musim depan. Sang bek diberitakan ingin mencari tantangan baru. Untuk itu, ia memilih pindah ke luar negeri. Selain itu, Vertonghen juga mencari klub yang siap memberikan jam bermain reguler. Itulah mengapa ia menolak MU yang kabarnya hanya menjadikannya pelapis musim depan. Menurut laporan tersebut, ada 2 klub yang sudah mengantri untuk mendapatkan jasa Vertonghen. Klub pertama adalah Inter Milan. Antonio Conte diberitakan sangat tertarik menggunakan jasa Vertonghen setelah ia melihat sendiri kemampuan sang bek selama ia menjadi pelatih Chelsea. Klub kedua adalah AS Roma yang kabarnya siap memberikan jam bermain reguler untuk Vertonghen musim depan. Menurut laporan tersebut, Vertonghen sejauh ini lebih condong bergabung dengan Inter Milan. Kehadiran Christian Eriksen di skuad Nerazzurri membuatnya tertarik bergabung dengan Inter musim depan. Fernandes terkenal jago mengeksekusi penalti dan telah mencetak gol dalam 17 kesempatan terakhir dari titik putih. Pemain terakhir yang menyelamatkan penalti Bruno Fernandes adalah Miguel Suarez. Miguel Suarez memberi saran kepada para kiper Liga Inggris tentang cara menghentikan sang bintang Manchester United yang telah sukses mengeksekusi 17 penalti musim ini. Sejak kedatangannya sang pengawal internasional Portugal pada Januari lalu, United telah mendapatkan sejumlah tendangan penalti terutama di Liga Inggris. Fernandes selalu sukses mengonversi setiap penalti yang didapatkannya. Dengan gelandang berusia 25 tahun itu belum pernah merasakan kegagalan menembak dari titik putih di kancah sepak bola Inggris. Anda harus menengok jauh ke belakang sampai ke Oktober 2018. Terakhir kali Fernandes gagal mengeksekusi penalti dengan Suarez yang menepis dalam laga Piala Portugal antara Sporting Lisbon dan Laures. Suarez memang tidak selevel dengan para kiper hebat yang ada di Premier League, karena kini hanya bermain sebagai paruh waktu di klub kasta bawah Portugal. Namun, ia tahu cara bagaimana menghentikan Fernandes mencetak gol dari titik 12 pas. Mengungkap rahasianya pada Daily Star, Suarez mengatakan, "Penyelamatan saya waktu itu adalah momen hebat. Rahasianya adalah gerakan kecil yang saya buat ke kiri. Bruno selalu mengamati gerakan kiper ketika mengeksekusi penalti. Jadi saya melakukan hal yang sama kepadanya. Saya pura-pura menjatuhkan diri ke kiri dan ia pun menendang bola ke kanan. Saya ingin membuat Bruno mengambil keputusannya untuk menendang lambat mungkin. Saya tidak ingin membuatnya terlihat lebih mudah melakukannya." Saat itu memaksa Sporting bermain hingga perpanjangan waktu dan menebar ketakutan pada mereka sebelum akhirnya menang 2-1. Saya berharap Bruno dapat terus mencetak gol melalui penalti di Liga Premier. Pada akhirnya ia akan gagal sekali, tapi saya berharap itu tidak akan berkepanjangan. Jadi lebih baik bagi saya.
Saya tidak berhasil mendapatkan jersinya sewaktu di Sporting, tapi saya akan senang untuk memiliki jersinya di Manchester United sekarang ini. Meskipun saya jadi lawannya waktu itu, saya tetap merupakan penggemar beratnya. Fernandes telah mengeksekusi 28 penalti sepanjang karirnya, dengan 26 diantaranya sukses dikonversi dengan sempurna. Ia telah mencetak 10 gol dalam 20 penampilan bersama United, yang sukses membantu Setan Merah menduduki posisi ketiga klasemen akhir Liga Premier League musim 2019-2020.